Halo semua, selamat datang di channel Mega Brand. Jadi ini ada video pertama di channel ini. Dan hari ini kita akan mencoba mereview satu jenis alat berat wheel loader dari Hyundai HSD SL735. Jadi Hyundai SL735 ini dia memiliki lebar 2,8 meter, panjang 7 meter, dan tinggi kabin 3,2 meter. Berat total keseluruhan SL735 ini adalah 10 ton. Jadi di bagian depan SL735 ini dia terdapat bucket dengan kapasitas 1,8 meter kubik, tinggi damping 3 meter, dan sudut buang 45 derajat. SL735 ini memiliki ban dengan lebar 17,5 inci dan diameter pelek 25 inch. Jadi di bagian sebelah kanan dia cuma terdapat radiator AC, dan kita agak ke belakang sedikit. Di belakang ada satu box tempat untuk menaruh aki dengan kapasitas 12 volt. Selain untuk menaruh aki, dia juga untuk menaruh tempat kontrol buat membuka kap mesin. Nah, jadi cara untuk membuka kap mesin ini dia sudah menggunakan elektrik hidrolik. Di bagian sebelah kiri dia ada tangga untuk naik ke kabin, dan di sebelah tangga dia ada satu tabung angin untuk sistem pengereman dan stop engine. Selain itu di samping pintu masuk kabin dia terdapat satu tempat untuk filter udara dari AC. Nah, kita ke belakang lagi dia ada tempat tangki hidrolik dengan kapasitas 85 liter, dan untuk full semua oli hidrolik totalnya 142 liter. Habis itu kita ke belakang lagi ada tempat untuk mengisi bahan bakar, dan bahan bakar ini tangkinya berisi 160 liter. Mesin pada wheel loader ini dia terdapat di bagian belakang, dan cara untuk membuka kapnya ini dia sudah menggunakan sistem hidrolik yang terdapat di box bagian belakang sebelah kanan. Mari kita buka. Nah, di sini dia ada dua tombol. Yang satu tombol in untuk membuka kap, yang satu tombol X untuk menutup kap. Sebelum membuka, pastikan kunci kontak sudah posisi on, karena dia tidak akan terbuka ketika posisi kontak off. Ini adalah mesin dari HSD SL735. Mesin turbo diesel dari model Hyundai YC6J125Z-T20 dengan jumlah silinder 6 dan tenaga 220 horsepower di putaran 2000 rpm yang menghasilkan torsi 51 kg/meter di putaran 1400 sampai 1600 rpm. Dan urutan firing ordernya dia 1, 5, 3, 6, 2, 4. Nah, jadi itu adalah bagian eksterior dari HSD SL735. Untuk bagian interiornya, mari kita cek di dalam kabin. Nah, untuk bagian dashboard depan, dia cuma terdapat dua tombol lampu untuk di sebelah kiri, dan di sebelah dashboard bagian depan sebelah kanan dia tidak ada. Nah, untuk dashboard bagian samping dia ada untuk ngecharge, dan ada panel untuk baterai, lalu untuk HM, house meter atau untuk jam kerja, dan lalu di belakangnya ini ada kunci kontak untuk posisi start. Di belakangnya lagi dia ada untuk stop engine. Di panel bagian atas sebelah kiri dia ada tempat untuk sirine dan tambah-tambahan untuk panel. Habis itu ada lampu ruangan. Bagian kanan dia ada audio sistem, dan di sebelahnya lagi dia ada panel untuk mengatur suhu ruangan atau AC. Nah, untuk bagian atas belakang dia terdapat dua sound kanan dan kiri. Jadi di indikator panelnya dia ada indikator untuk belok dan lampu, lalu ada indikator baterai. Nah, di bawah di sampingnya lagi ada indikator angin. Untuk bagian sebelah kanan dia ada indikator parking brake, lalu lampu belok kanan, dan indikator oli. Nah, untuk barnya sendiri yang bagian tengah ini
dia adalah bar untuk mengetahui bahan bakar. Nah, untuk bagian kiri, paling kiri ini dia adalah untuk suhu, temperatur air radiator. Sebelah kanannya dia untuk mengetahui tekanan angin, dan untuk sebelahnya lagi dia digunakan untuk mengetahui suhu oli. Nah, untuk sedangkan bagian sebelah kanan, paling kanan ini adalah bar untuk mengetahui tekanan oli. Oh ya, ini di sebelah bagian kiri ini ada tombol hazard. Nah, jadi untuk sistem kemudinya dia bisa di tile tapi belum bisa teleskopik. Lalu di sebelah kanan sistem kemudi dia ada tuas belok untuk lampu belok kanan dan kiri. Sebelah kanan kemudi dia ada dua tuas. Untuk tuas yang paling pinggir ini dia adalah tuas untuk gigi kura-kura dan kelinci. Nah, sedangkan gigi yang sebelahnya yang tengah ini dia ada untuk gigi maju dan mundur. Untuk majunya dia ada dua, 1, 2. Nah, untuk travel speednya dia ketika di gigi kura-kura, ketika mundur dia mendapatkan 9,2 km per jam. Nah, untuk maju gigi pertama dia mendapatkan kecepatan 7,4 km per jam. Dan untuk gigi kedua di bagian kura-kura dia mendapatkan 13,3 km per jam. Nah, sedangkan di posisi kelinci untuk mundurnya sendiri dia mendapatkan kecepatan 29,0 km per jam. Lalu untuk majunya gigi kelinci pertama atau gigi ketiga dia mendapatkan kecepatan 2,3 km per jam. Lalu untuk gigi keempat dia memiliki kecepatan 34 km per jam. Jadi di bagian kanan dia terdapat satu tuas yang bisa ditarik, didorong, diarahkan ke kanan dan ke kiri. Nah, gunanya yang ketika tuas ini ditarik, boom akan mengangkat, dan ketika tuas ini didorong, boom akan turun. Nah, ketika tuas ini dorong ke kanan, posisi bucket akan membuang, dan ketika posisi tuas ini didorong ke kiri, dia akan menutup. Lalu ada satu lever lock untuk mengelok tuas. Ketika lever lock ini di posisi luruskan menghadap ke depan, handle di sebelahnya tidak akan bisa bergerak. Ketika dia di unlock atau tuasnya ditarik ke belakang, dia akan bisa untuk digunakan. Nah, untuk di bagian bawah dia ada dua pedal. Yang sebelah kanan ini adalah pedal gas. Nah, sebelah kiri dia ada pedal rem. Nah, untuk sistem pengeremannya sendiri dia menggunakan udara di atas sistem rem hidrolik dengan tipe Colorant kaliber sistem poros biaxial independent. Untuk parking brake-nya dia menggunakan rem cakram yang dikendalikan secara manual. Untuk sistem steering wheel loader ini dia yang belok bukan rodanya melainkan pinggangnya dengan sudut belok 40 derajat untuk semua arah, ke kanan baik maupun ke kiri. Jadi di bagian jok atau tempat duduknya dia bisa dimajukan dan mundurkan, dan ada setelan untuk berat badan. Jadi semisal berat badan kita 60, kita mau setel ke 60 atau ke 70, mengatur penyesuaian karena terdapat spring untuk menyetabilkan guncangan ketika posisi bekerja. Jadi di bagian belakang sebelah kanan dia juga terdapat box untuk menaruh kunci atau peralatan lainnya.